tasyri'iyah tersebut. Kembali bahwa ketika para utusan Allah datang kepada kaumnya, kemudian kaum itu menentang. Penentangan tadi sudah kita jelaskan. Mereka menentang tentang Allah. Kami tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kami tidak percaya dengan risalah, syariat, agama yang kamu bawa atas nama Tuhan. Dua yang mereka tentang. Kan demikian. Karena jawaban para rasul kepada mereka, ya harus bisa menumbangkan atau menggugurkan kekufuran mereka. Jawaban para rasul harus bisa membawakan bukti kepada mereka akan kekeliruan kekufuran mereka. Ketika mereka mengatakan kami ingkar kepada Allah, akan dibuktikan bahwa pengingkaran kamu kepada Allah itu salah. Ketika mereka kemudian mengatakan kami tidak percaya dengan agama yang kamu bawa atas nama Allah, pengingkarannya yang kedua ini akan dibuktikan oleh para rasul kesalahan dan kepalsuannya. Jadi tugas para rasul menghadapi dua pengingkaran itu harus membawakan bukti yang bisa menumbangkan kekufuran mereka, bukti yang bisa meyakinkan mereka bahwa kamu punya sikap kufur pada dua hal yang kalian kufuri itu adalah sesuatu yang salah. Ayat yang berikutnya ini menjadi jawaban. Qalat rusuluhum, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, afillahi syakkun, apakah masih ada keraguan tentang Tuhan sehingga kalian mengatakan kami tidak percaya dengan Tuhan? Memangnya Tuhan itu sesuatu yang boleh diragukan? Tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatiris samawati wal ard, afillahi syakkun, apakah ada keraguan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kamu merasa boleh dan berhak mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah itu adalah fatiris samawati wal ard. Ini bukti yang dibawakan oleh para rasul untuk menepis pengingkaran kedua mereka, yaitu pengingkaran bahwa mereka mengingkari Tuhan, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka katakan apa? Bahwa inna kafarna wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Ini pengingkaran akan Allah yang disebutkan nomor 2, ya. Pengingkaran kepada kerasulannya, kepada agamanya yang disebutkan pada bagian yang pertama, inna kafarna bima ursiltum bi. Tetapi yang dibantah duluan oleh para rasul adalah pengingkaran yang kedua. Dimulai pengingkarannya, yang kedua akan dibuktikan kepalsuannya. Qalat rusuluhum, para rasul mereka berkata, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kata fatir, perlu kita sedikit berhenti untuk memahami kata fatir. Dari kata kerja fatara, fa-ta-ra, dia memberikan arti awalnya adalah membelah, tapi membelahnya bukan begini, membelahnya dari atas ke bawah, dibelah dari atas ke bawah, itu namanya syaqqa, fatara. Namun kemudian sering diterjemahkan dengan menciptakan, sehingga dianggap sama dengan kata khaliqun, padahal ada perbedaan makna antara khaliqun dan fatirun, antara kata kerja khalaqa dan kata kerja fatara. Ada perbedaan. Kata fatara, fatirus samawati wal ard, yang merupakan bukti yang dibawakan oleh para rasul kepada mereka. Apakah ada keraguan pada Allah? Allah zat yang fatiris samawati wal ard. Kata fatir adalah penciptaan dengan perhatian khusus.
Ada tambahan menciptakan sesuatu dengan perhatian khusus. Berbeda dengan kata khaliq yang cuma memberikan makna menciptakan. Tidak ada tambahan menciptakan dengan perhatian yang khusus. Dan diambil kata fatir dengan pengertian demikian, seakan alam semesta yang tadinya tidak ada, dalam ketiadaan, dalam kegelapan ketiadaan, seakan kegelapan ketiadaan itu dibelah oleh Allah sehingga terciptalah ciptaannya dengan bentuk perhatian yang khas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit, ketika menciptakan bumi dengan perhatian yang khusus, dan itu menjadi bukti. Di sini ayat ini ingin mengatakan bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan pengaturan, tidak sekedar menciptakan kemudian ditinggal, tetapi diciptakan dengan pengaturan yang sedemikian rupa rapinya. Buktikan kalau kamu meragukan tentang kerapian ciptaan Allah dan pengaturan Allah atas ciptaannya. Kalau kamu masih meragukan itu, perhatikan keteraturan pada alam semesta ini. Adakah celah yang bisa kamu jadikan alasan untuk mengatakan bahwa ada ketidakteraturan di alam semesta ini? Semua yang berjalan di alam semesta ini amati, dan Al-Quran dengan penuh percaya diri dalam tanda kutip meminta siapapun yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari keesaan Allah, mengingkari kemahateraturan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar memperhatikan alam semesta. Benda-benda langit yang demikian hebat dan semua ciptaannya, baik yang bisa kita lihat dengan kasat mata maupun dengan alat-alat bantu untuk menelitinya, semua menjadi bukti keteraturan dan kerapian ciptaan ini. Tidakkah ini sudah cukup menjadi bukti kepada kamu bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang super luar biasa ini, tidak mungkin Tuhan itu akan menelantarkan manusia dan tidak memberikan aturan hidup yang terbaik untuk manusia. Jadi ayat ini ketika Allah menceritakan argumentasi yang dibangun oleh para rasul, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, kata fatir jangan dimaknai sekedar khalik, pencipta. Kenapa? Pertama, alasan yang telah saya sampaikan tadi, memang secara bahasa beda maknanya. Dan ada pandangan yang sedang juga populer di kalangan para pakar bahasa, mengatakan bahwa dalam bahasa Arab tidak ada yang namanya sinonim, tidak ada. Kata sama itu tidak ada. Pasti ada makna yang berbeda yang muncul pada kata tertentu, walaupun boleh jadi bahasa-bahasa lain tidak mampu menerjemahkan. Kita mungkin bisa cek di terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, fatir pasti akan diterjemahkan sebagai pencipta, sebagai pencipta alam semesta. Kalau kita terjemahkan demikian, maka firman ini atau argumentasi yang dibawa oleh para rasul ini tidak menyasar, tidak sedang menumbangkan pengingkaran kaum penentang tersebut. Karena mereka pada dasarnya tidak mengingkari bahwa Allah Maha Pencipta, tidak mengingkari mereka. Mereka mengakui bahwa ayat Al-Quran berkata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, andai engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang mencipta langit-langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan dengan tegas mengatakan Allah Maha Pencipta alam semesta ini. Ini hatta kaum musyrik Makkah mengakui yang demikian. Lalu kalau kemudian Rasulullah datang kepada mereka mengatakan Allah Maha Pencipta, kata mereka kami sudah beriman, tidak usah berdakwah dengan level itu karena kami sudah beriman. Karena yang selalu menjadi fokus dalam dakwah Rasulullah bukan sekedar menekankan Allah sebagai Sang Maha Pencipta, tapi Allah Sang Maha Pengatur alam semesta, Allah yang harus disembah. Karena itu yang mereka ingkari, karena itu yang mereka kufuri.
Demikian juga pada ayat ini, mereka yang datang Rasul kepada mereka, kaum-kaum itu, mereka telah percaya Allah sebagai Maha Pencipta, namun mereka mengingkari Allah yang mengatur alam semesta ini. Karena apakah kalian masih meragukan tentang kemaha pengaturan Allah sebagai zat yang fatiris samawati wal ard? Walaupun sekali lagi ikhwan akhwat sekalian, bahwa meyakini Allah sebagai zat yang maha mencipta itu tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta. Ada kecelakaan berpikir pada orang-orang musyrik itu, kesalahan berpikir yang mereka terjatuh di dalamnya. Mereka memisah antara Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam, katakan alamnya diciptakan oleh Allah, kemudian berjalannya alam ini sudah Tuhan lain yang mengatur, Allah sudah selesai tugasnya. Padahal pengaturan alam, saya ambilkan contoh saja, pohon mulai masih katakan biji mangga, kemudian dalam kondisi tertentu kita kasih air, kita kasih tanah tertentu, mulai keluar tunas mulai besar, kita pindah katakan dari polybag, kita pindah ke tanah, mulai besar dahannya, mulai keluar daun, terus kita siram, kita rawat sampai besar, mulai keluar buah. Pada hakikatnya ini adalah penciptaan demi penciptaan. Ketika ada tambah dahan 1 cm, pada dasarnya Allah menciptakan 1 cm dahan tambahan, kan begitu. Namun dalam rangka perawatan dalam rangka pengaturan kepada ciptaannya. Ketika menambah daun, pada dasarnya Allah menciptakan daun yang tadinya cuma ada 5 helai daun pada pohon mangga, sekarang ada 10 daun, diciptakan daun tambahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika makin besar dan tumbuh berbuah, Allah menciptakan buah itu. Jadi penciptaan ini tidak bisa dipisahkan dari perawatan dan pengaturan Allah terhadap alam semesta. Sehingga kalau mereka mengatakan sang penciptanya zat sendiri, sang maha pengaturnya adalah zat sendiri, yang tidak ikut mencipta, hanya ikut merawat, ini jelas kecelakaan berpikir. Karena yang namanya perawatan ini adalah penciptaan yang ajak, penciptaan yang terus menerus. Sehingga mau tidak mau, sang maha pencipta ya sang maha perawat alam semesta. Sang maha perawat alam semesta ya dialah zat yang harus disembah. Tidak ada sesuatu lain yang boleh disembah selainnya. Jadi kembali bahwa argumentasi yang dibawa oleh sang Rasul kepada mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, adalah bukti yang kokoh yang dibawakan. Perhatikan, Allah telah mengatur alam semesta ini, termasuk kamu manusia, Allah atur dengan pengaturan yang sedemikian rapi. Ibn Sina dan para ulama, para filosof yang kita kenal, ketika mengurai bagaimana kita bisa menemukan kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah dalam menciptakan dan merawat alam semesta ini. Ayat Al-Quran mengatakan apa? Kita disuruh memperhatikan tanda-tanda dan bukti keesaan Allah di alam semesta ini, ya. Itu yang disebutkan dengan tanda-tanda fil afaq. Ada lagi tanda-tanda yang ada pada diri manusia. Sebagian memaknai yang ada pada manusia. Perhatikan apa yang ada pada diri kamu. Dianggapnya, dimaknai, disuruh memperhatikan organ-organ badan kita, bagaimana berfungsinya organ-organ badan yang sedemikian detail dan luar biasa. Walaupun pada dasarnya ketika memperhatikan manusia pada sisi fisiknya, itu masih termasuk tanda-tanda Allah di alam, ya. Wa fil afaq, ya, fil afaq, tanda-tanda itu.
Namun yang maksudnya suruh memperhatikan pada diri manusia apa? Sifat-sifat yang ada pada kita, perasaan-perasaan yang ada pada diri kita, itu juga menjadi bukti bahwa kita ini adalah ciptaan, ya. Namun ketika memperhatikan manusia, memperhatikan dirinya sendiri, kita akan menemukan pengaturan yang maha luar biasa. Ibn Sina dan para ulama lain mengatakan, coba perhatikan manusia, Allah beri alis manusia, ya. Apa fungsi alis? Tentu ilmu kedokteran makin maju makin memahami bahwa luar biasa. Kaki kita, di telapak kaki kita tidak lurus kayak kaki kursi begitu, ada lekukan begini. Ini juga luar biasa fungsinya. Wahkata, apakah Allah yang menciptakan manusia serapi ini kemudian akan menelantarkan manusia, tidak memberikan aturan sehingga mereka harus bisa mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan melalui menaati aturan-aturan itu? Tidak mungkin. Pasti Allah yang mengatur alam semesta ini punya perhatian besar kepada kesempurnaan manusia sebagai ciptaannya. Ikhwan akhwat sekalian, kita kembali bahwa pendalilan, pengajuan argumentasi, bukti yang disampaikan oleh para rasul, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, adalah sedang mengajukan bukti tauhid fir rububiyah, tauhid tentang pengaturan Allah terhadap alam semesta. Bukan sedang mengajukan bukti bahwa Allah sebagai zat maha pencipta, tidak sedang membuktikan itu, ya. Tetapi sedang membuktikan sesuatu yang pada dasarnya diingkari oleh kaum kufar. Karena kalau sekedar mengimani Allah sebagai sang maha pencipta, kaum kafir tidak mengingkari yang demikian. Ini yang pertama, bahwa afillahi syakun fatiris samawati wal ard adalah untuk membuktikan bahwa kalian ketika mengingkari Tuhan sebagai zat yang mengatur alam semesta, sesuatu yang salah sebenarnya. Jadi kalian ketika wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilai, kami berada dalam keraguan tentang Tuhan yang kalian mengajak kami untuk mengimani Tuhan tersebut. Salah kalian ketika kalian meragukan. Apa dasar keraguan kalian? Bukankah Tuhan telah mengatur alam ini dengan maha rapi? Ini bagian yang pertama. Kemudian pengingkaran yang disebutkan di awal tadi, inna kafarna bima ursiltum bih, kami ingkar dengan risalah yang kalian bawa, kami tidak percaya. Ini pengingkaran mereka yang pertama disebutkan, namun yang kedua dibantah. Pengingkaran mereka yang kedua dibantah duluan dari pada pengingkaran yang pertama mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana para rasul kemudian membantah pengingkaran mereka yang menolak risalah dan kerasulan para rasul. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ini untuk membantah pengingkaran kedua mereka, yad'ukum liyaghfiralakum. Kenapa pengingkaran kedua mereka yang justru dibantah duluan? Kenapa pengingkaran mereka tentang Allah yang mereka sebutkan sebagai pengingkaran kedua kan? Namun kenapa itu yang dibantah pertama? Karena ini untuk membuka jalan. Setelah dibuktikan Allah adalah zat yang mengatur alam semesta, Tuhan yang punya belas kasih dan rahmat tak terbatas bagi ciptaannya, tentu Tuhan itu akan punya perhatian yang besar kepada kalian. Perhatian yang besar kepada kalian itu akan Allah wujudkan dalam bentuk apa? Ajakan agar kalian mengikuti agama Allah melalui keimanan kalian kepada rasul-rasul utusan Allah. Justru dibuktikan dulu Allah itu zat yang maha mencipta,
dan Allah adalah yang mengatur alam semesta, baru setelah itu salah satu dari wujud pengaturan Allah, yang tentunya pengaturan Allah itu dinaungi oleh sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari wujudnya adalah mengutus para utusan untuk mengajak kalian agar berjalan dalam kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalian diminta agar mengikuti ajaran para rasul. Kenapa mereka diminta untuk mengikuti aturan yang Allah turunkan melalui para rasul? Ayatnya jelas mengatakan yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah mengajak kalian, Allah yang fatiris samawati wal ard itu mengajak kalian kepada ketaatan kepada Allah, mengajak kalian agar menaati ajakan para nabi, agama para rasul. Tujuannya apa? Liyaghfira lakum min dzunubikum, agar Allah mengampuni dosa, sebagian dari dosa-dosa kalian. Di sini kita lihat ada beberapa poin yang perlu kita cermati secara ringkas. Bagaimana orang-orang kafir itu kemudian ketika mereka mengingkari para rasul Allah, apa redaksi yang mereka sampaikan? Kami mengingkari ajakan kalian. Kalian yang mengajak kami. Jadi mereka mengatakan ini ajakannya si rasul itu. Ini ajakan kamu, wahai orang yang mengaku dirinya sebagai rasul. Tidak mau mengakui bahwa ini adalah ajakan Tuhan melalui rasul. Maka Allah kemudian ingin memberikan isyarat. Kamu salah ketika menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh utusan Allah itu atas nama mereka. Tidak, atas nama Allah. Allah yang mengajak kalian melalui para rasul. Sementara karena mereka tidak pernah mengakui Allah dan tidak mengakui kerasulan para rasul, ya mereka tentu akan mengatakan ini ajakan kamu, seakan-akan ini inisiatif kamu yang mengaku-ngaku diri sebagai utusan Tuhan. Karena di sini Allah mengatakan yad'ukum, Tuhan yang fatiris samawati wal ard tadi itu, ya Tuhan ini yang mengajak kalian, bukan para rasul itu. Mereka hanya petugas Allah, mereka hanya rasul Allah. Yad'ukum liyaghfira lahum, liyaghfira min dzunubikum. Ini yang pertama yang perlu kita cermati. Mereka menisbatkan dakwah para rasul kepada para rasul, sementara Allah ketika memerintah para rasul untuk membantah mereka dengan menegaskan ini yang mengajak bukan kami, yang mengajak ini adalah Allah, mengajak kalian. Yad'ukum liyaghfira min dzunubikum, liyaghfira lakum min dzunubikum. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui dari redaksi pada ayat tersebut, ya. Sekali lagi bahwa ini adalah hujah kenabian, hujah kerasulan. Ketika kita ingin mengetahui apa yang menjadikan kita umat manusia itu butuh kepada utusan Tuhan, butuh kepada bimbingan Tuhan, ya ini jawabannya. Karena kalau kamu tidak mengikuti bimbingan Tuhan, kamu akan hidup lepas, tanpa kontrol. Hidup kamu akan nabrak sana, nabrak sini, semua kalian terjang. Sekedar mengandalkan akal kamu tidak cukup. Sekedar mengandalkan kemampuan berpikir kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena kamu hidup bermasyarakat. Manusia tidak mungkin hidup tanpa saudaranya. Tidak mungkin dia hidup di gua-gua sendirian. Dia akan
bermasyarakat dengan yang lainnya. Ketika manusia hidup bermasyarakat, pasti akan ada perebutan kepentingan otomatis. Dan akal kita mengatakan ambillah manfaat dan hindari madarat. Akal akan mengatakan demikian. Akal saya mengatakan dalam kehidupan ambillah manfaat, jauhi madarat. Yang lain juga punya akal yang sama dengan saya, ambil manfaat, jauhi madarat. Ini masih pada level menggunakan akal saja, pasti akan ada benturan. Maslahat saya boleh jadi akan berbenturan dengan maslahat kamu. Ketika saya ingin menghindarkan diri dari madarat, jangan-jangan justru akan mencelakakan orang. Saya ingin menyelamatkan diri tapi mencelakakan orang, maka akan ada gesekan dalam tengah-tengah masyarakat. Siapa yang menjadikan atau siapa yang menyebabkan atau apa yang menyebabkan terjadinya gesekan? Akal kita. Akal kita yang mengatakan cari manfaat sebesar mungkin manfaat, hindari kerugian dan madarat sebisa mungkin. Kalau semua orang menggunakan logika yang sama, apa yang terjadi? Pasti akan ada gesekan. Belum lagi ada campur tangan hawa nafsu yang seringkali kemudian akal ini dikontrol dan dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga semangat untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin akan didorong oleh semangat hawa nafsu. Makin runyam kehidupan umat manusia ini. Siapa yang menjadikan atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang terjadi? Ya akal manusia. Lalu kalau akal ini yang juga diminta untuk menyelesaikan perselisihan, tidak mungkin. Yang menciptakan perselisihan adalah akal. Lalu mana mungkin akal diminta untuk menjadi penyelesai perselisihan, wong yang menciptakan dia butuh kepada sesuatu lain yang bisa menyelesaikan problem yang sedang terjadi, dan itu bukan akal, apalagi hawa nafsu, makin tidak mungkin bisa. Mau tidak mau apa? Wahyu turun tangan Allah melalui para rasul menyampaikan aturan undang-undang yang akan menyelesaikan semua problem yang terjadi, perselisihan-perselisihan yang akibat akal yang kita gunakan untuk mencari maslahat semaksimal mungkin dan menghindari madarat sebisa mungkin. Ketika Allah menceritakan argumentasi yang dibawa oleh para rasul, yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum. Allah mengajak kalian melalui kami para rasul agar kalian mengikuti undang-undang yang Allah turunkan, agar Allah mengampuni kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian yang apabila tidak ada syariat yang membimbing kalian, kalian akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan mencelakakan. Pelanggaran-pelanggaran yang akan mendatangkan murka dan hukuman Allah. Karena harus ada wahyu yang turun. Dan wa yuakhirkum, dan akan menunda ajal kalian, wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan akan menunda ajal kalian. Jadi tujuan kedatangan para nabi dua, liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Untuk yang pertama, liyaghfira lakum min dzunubikum, terkait dengan pengampunan Allah di akhirat nanti untuk kalian. Kalau kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia karena kalian mengikuti syariatnya, maka apa yang akan kalian dapat? Kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Jadi ini keuntungan bagi umat manusia. Allah turunkan syariatnya melalui para rasul dan utusan agar kalian bisa memanage hidup kalian sesuai dengan aturan Tuhan, dan dengan itu kalian akan terhindar dari dosa-dosa pelanggaran, dan setelahnya kalian akan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Dan yang kedua, wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Dengan kalian berjalan di atas syariat Allah,
Kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalian akan tidak dimurkai oleh Allah. Karena kalau kalian menentang aturan Allah, Allah akan murka kepada kalian. Dan ketika kalian dimurkai oleh Allah, Allah akan membinasakan kalian. Allah akan membinasakan kalian sebelum ajal yang aslinya Allah tentukan untuk kalian. Dibinasakan duluan dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kaum ini akan bisa berjaya dan hidup panjang, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan lagi yang tua, yang masih remaja juga ikut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajalnya belum sampai, ajal yang semestinya maksudnya ya. Karena seperti dijelaskan oleh para ulama, pada hakikatnya ajal ini setiap kita baik individu maupun umat ada dua ajal. Ajal yang mahtum, yang sudah pasti, itu yang disebut idza jaa ajaluhum la yuakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diajukan dan tidak akan bisa diundurkan juga. La yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ajal yang sudah pasti. Ada ajal yang muallaq, ajal yang digantungkan. Kamu akan bisa hidup sampai usia 70 tahun dan tidak mati di usia 40 tahun asal kamu melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini, ajal yang mestinya kamu umur 40 tahun itu mati dihapus oleh Allah dan kamu akan mati di usia ke 70 tahun nanti. Tapi tidak ada yang tahu, lah saya wala antum tahu ya, kan begitu. Tapi kalau kita melakukan itu, kita akan jadi panjang umur. Atau sebaliknya, kamu punya usia 70 tahun. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu akan usia 40 tahun sudah mati. Ada cerita, saya selingi dengan cerita di zaman Nabi Allah Isa. Mungkin cerita ini sudah pernah didengar. Ada seorang anak muda yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Isa bahwa anak itu akan mati dalam beberapa hari lagi. Kemudian pemuda itu menikah dengan gadis pilihannya. Nabi Allah Isa hanya menghitung hari. Ini paling masih belum selesai berbulan madu dia akan mati, karena hitungan harinya juga sebentar lagi akan mati. Namun ketika sampai hari yang Allah firmankan kepada Nabi Isa bahwa anak itu akan mati di hari itu, ternyata besoknya masih ketemu hidup. Ya Allah, kamu telah berfirman kepadaku bahwa hambamu ini akan engkau wafatkan di malam tertentu. Kok sampai pagi masih hidup, sehat, tidak ada tanda-tanda kematian? Kata Allah, wahai Isa, dia sehari sebelum ajal yang saya tentukan itu, dia telah berbuat sesuatu amal kebaikan. Karena saya pending ajal itu. Sebagai bukti kamu datangi ke rumah dia bersama dia dan kamu angkat bantal yang tadi malam dia tidur di situ. Nanti ada ular yang sudah saya kirim untuk mematuk dia dan mengakhiri hidup dia. Namun ketika dia sudah berbuat baik, saya suruh diam, itu ular di bawah bantal tidak bergerak. Buka. Dan dibuka benar. Jadi ada ajal yang mu'allaq, ada ajal yang mahtum. Kalau ajal sudah datang, kita tidak bisa menghindar. Saya mungkin pernah ceritakan entah di sini atau tempat lain. Ada seorang anak muda, atau bukan terlalu muda juga, yang duduk di istana Nabi Allah Sulaiman, dan biasa dia memang hadir di antara orang-orang penting Nabi Allah Sulaiman di kerajaannya. Lalu pada suatu hari dia di istana melihat di pintu masuk istana itu, di masuk ruangan itu, ada sosok asing yang sedang melototi dia. Dia bertanya, wahai Sulaiman, wahai Nabi Allah, ini orang kok kelihatannya matanya membidik ke saya terus dan agak serem dia melihat saya. Siapa ini orang asing? Itu malaikat Israel. Ajib. Kok yang lainnya tidak dipelototi, kok saya tok yang dipelototi? Iya, dia mendapat tugas untuk mencabut nyawa kamu. Ya sudah mulai lemes sih, ya, mau dicabut nyawanya.
Kemudian, ya kalau begitu kamu pindah saya, kata. Kamu berangkatkan saya ke tempat yang paling jauh supaya tidak terkejar oleh malaikat ini. Ya, ya kelas. Nabi Allah Sulaiman dengan mukjizatnya dinaikkan, dipermadani, angin diperintahkan untuk membawa orang ini pergi ke tempat yang paling jauh dan tidak ada penghuni. Di padang pasir atau di sebuah gunung yang sepi, walhasil tidak ada orang, tidak ada penghuni. Begitu turun permadani Nabi Allah Sulaiman balik ke Nabi Allah Sulaiman, begitu noleh kelihatan lagi makhluk yang tadi itu. Terjadi dialog. Kenapa? Kamu tadi kok melototi jam tertentu, tinggal beberapa menit saja kamu kok masih di sana, kata dia. Saya heran, bingung ini. Apa ndak salah orang? Makanya saya lihat ini kayaknya semua kriteria orang yang harus saya cabut nyawanya di jam tertentu, menit tertentu, detik tertentu, ya kamu. Tapi kok masih di ratusan kilometer sana? Bagaimana saya akan nyabut di tempat ini? Tapi ala kulli hal, berarti memang kamu sudah ajalnya harus mati di sini. Dimanapun, ya, dimanapun ajal akan menjemput kita. Kembali kepada ayat ini. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Ini isyarat kepada manfaat yang didapat oleh manusia, oleh umat manusia, oleh masyarakat apabila mereka mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, akan dipanjangkan umurnya. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Karena ajal ini ada ajal yang untuk individu, ajal untuk umat. Ada umat-umat yang dibinasakan dan sekedar ceritanya saja yang sampai kepada kita sekarang. Ya. Kaum-kaum yang oleh Allah disiksa dan yang disebut dengan azabul isti'sal, penyiksaan yang memusnahkan mereka semua. Tidak tersisa. Habis mereka. Adapun kenapa yang disebutkan pertama adalah manfaat akhirat? Karena manfaat akhirat ini yang lebih penting buat kita. Kita celaka di dunia tidak jadi masalah, yang penting tidak celaka di akhirat. Walaupun kita tidak minta celaka di dunia, kita tetap meminta bahagia dunia dan bahagia akhirat. Namun ketika Allah ingin menyadarkan kita bahwa yang penting dari kehadiran para utusan Allah adalah menjanjikan dan memberikan kebahagiaan akhirat untuk kita umat manusia ini. Itu yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Maka utusan Allah ketika datang kepada mereka membawa argumentasi yang kokoh di hadapan mereka. Apa penentangan kaum-kaum para rasul itu? Qalu in antum illa basyarun mithluna. Kamu tidak lebih sekedar manusia seperti kita. Kalau kami tidak bisa mendapatkan wahyu, ya mestinya kamu juga tidak bisa mendapatkan wahyu. Sama-sama manusia. Ini yang pertama, penentangan mereka. Kemudian turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Jangan-jangan kamu itu cuma mengaku-ngaku saja karena ingin mendapatkan kepentingan tertentu dengan memalingkan kami agar meninggalkan apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Karena itu fa'tuna bisultanin mubin, datangkan kepada kami bukti yang nyata. Ini penentangan orang-orang kufar. Jadi mereka menentang, bagaimana kamu kok sendirian yang mendapatkan wahyu, kami kok tidak? Padahal kita sama-sama manusia. Kalau kami tidak bisa mendapatkan wahyu, berarti kamu juga tidak bisa mendapatkan wahyu mestinya. Ini selalu dibawa oleh orang-orang kufar ketika menolak kehadiran atau menolak klaim kenabian para nabi yang datang kepada mereka. Insya Allah kita akan lanjutkan merenungkan dan menganalisa ayat ke-11, ayat ke-10 bagian akhir dan lanjutannya ayat ke-11 dan ayat-ayat berikutnya yang membantah alasan pengingkaran kaum kafir. Mereka mengingkari kenabian para nabi hanya karena para nabi itu adalah manusia biasa. Ini yang akan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan coba renungkan bersama. Wassallallahu ala khairi
khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.